Antum percaya gigi Nabi copot? Annahu su'ila an juhrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ditanya tentang luka Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, pada perang Uhud. Dan wallahi saya nggak percaya itu. Saya nggak percaya sama sekali, Pak. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia luka di situ, ternyata di situ ada teladan yang perlu kita ambil, dan di situ ada ilmu yang membantah orang-orang para dukun yang mengaku bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kebal saat itu. Itu pelajaran Nabi sallallahu di laut. Ayo. Hasilnya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ini adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Lampai Channel, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, sahabat Lampai Channel, kembali lagi di sini kita akan mereview seorang yang masyhur yang sudah disesatkan oleh gurunya juga, yaitu namanya adalah Ar-Rajih Hasyim. Nah, di sini kita akan mereview sahabat Lampai Channel sebuah video yang mungkin antum sudah dengar, tapi perlu kita review di Lampai Channel ini supaya kita lihat, kita semakin menyebarkan, kita bongkar kebohongan-kebohongan beliau dan kesesatan-kesesatan beliau agar orang itu paham, sehingga banyak yang menjauhinya. Karena sudah mulai banyak yang menjauhinya ya sahabat Lampai Channel, dan kita tambah lagi. Nah, di sini sahabat Lampai Channel mungkin antum sudah lihat ya video yang mana dia ceramah dan dia menolak hadis Sahih Bukhari hanya karena dengan perasaannya yang Rasulullah luka ya, patah gigi gerahnya, sobek pipinya ya, dan dia menolak itu sahabat Lampai Channel. Oke, saya tidak berpanjang lebar sahabat Lampai Channel, antum saksikan ini kurang lebih hampir 3 menit ini dia ceramah, kemudian kita akan bahas, kita akan bacakan hadis yang sebenarnya ya. Oke, kita sama-sama melihat ya. Antum percaya gigi Nabi copot? Maka saya meragukan, Pak, riwayat walaupun ada di kitab yang dianggap sahih, Nabi waktu perang Uhud giginya copot. Saya meragukan itu. Wow, saya meragukan riwayat itu. Mustahil itu. Oh, dia mustahil karena sesuai ini secara akidah Ahlus Sunnah. Kan hukum akidah itu dalilnya ada 3. Dalil nakli, dalil akli, ada dalil zauq. Akil dan dalil sub. Ya. Pakai zauq, pakai rasa. Zon. Nabi ada orang mau gorok, dia jatuh pedangnya, cuma baca Allah. Ya, masuk akal nggak Nabi ditonjok terus copot? Walaupun kata orang hadisnya sahih. Laisa kullu sahihin mu'tamadan. Tidak semua hadis yang sahih itu mu'tamad. Kama laisa kullu dha'ifin marduda. Sebagaimana tidak semua hadis dhaif itu dibuang. Kenapa? Karena ada kaidah ad-dalil ghairu madlul. Dalil itu belum tentu dia langsung madlul, langsung dipakai. Siapa tahu ada karenah yang kemudian mengalihkan maknanya. Dan wallahi saya nggak percaya itu. Saya nggak percaya sama sekali, Pak. Di perang Uhud itu dan beberapa perang, di hadis Muslim ada sahabat itu kena tombak betisnya, belah 2 Pak betisnya. Coba bayangin belah 2 betis. Gitu. Datang ke Nabi, Nabi hanya tiup bismillah. Selesai. Antum percaya gigi Nabi copot? Maka tidak semua riwayat itu kita bisa terima. Maka riwayat yang menyebutkan mata masmuma, walaupun yang menyebutkan Syekh Yusuf An-Nabhani itu dikritik banyak ulama, Nabi itu meninggal dalam keadaan diracun, itu mustahil. Mustahil. Kalau beliau merasakan meriang karena bekas racun mungkin, tapi mati karena itu mustahil. Ya. Jadi kita kitab-kitab sirah mesti kita kritisi Bapak Ibu. Dia kritiknya pakai 2. Jika berkaitan dengan akidah hukum halal haram pakai ilmu hadis.
Jika berkaitan dengan bab akidah, maka dia harus pakai hukum akliyat. Hukum akliyat harus jalan. Akliyat itu kan tunduk kepada Quran. Yang mengerti Quran ya akal. Kita bedanya dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kan itu menjadikan akal sebagai sumber. Oke, sahabat Lampa Channel, bagaimana tanggapannya antum ini? Ya, sebelum saya bahas bagaimana tanggapannya antum dulu lah. Ya, menarik ini sahabat Lampa Channel. Antum saksikan ya secara keseluruhan, kita akan bahasin. Jadi ada 3 ya hadis dalam memahami hadis ya, yaitu dengan akal ya, kemudian yang menarik ini dengan zon ya, dengan persangkaan, dengan melalui hati. Ini suatu kesesatan sahabat Lampa Channel, dan saya akan membacakan hadisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu luka ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luka itu sebagai bantahan kepada para dukun-dukun saat itu, bahwa mereka adalah orang-orang yang kebal. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan ya, sebagai teladan untuk membantah orang-orang yang mengaku kebal. Dan ketika dikatakan tadi ada sahabat yang luka pecah betisnya kena tombak, itu saya tanya sahabat siapa ya, tidak ada riwayat seperti itu ya, tidak ada. Kalau Ali yang matanya merah ada riwayatnya ya, sahabat Lampa Channelnya ditiup oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sembuh. Tapi kalau ada yang luka sahabatnya kemudian dipegang saja ditiup oleh Nabi, kita butuh riwayat ya, butuh dalil. Oke, di sini sahabat Lampa Channel saya bacakan hadisnya ya, terkait dengan dia menolak hadis ini sahabat Lampa Channel. Saya bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. An Sahli ibn Sa'adin Sa'idi radhiyallahu anhu annahu su'ila an juhri Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud faqala juriha wajhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kusirat rabaiyatuhu wa hushimatil baydatu ala ra'sihi fakanat Fatimatu alaiha salam tagsilu damu wa aliyu yumsiku falamma ra'anna damma la yazidu illa kasratan akhadat hasiratan fa ahraqathu hatta sara ramada thumma alzaqathu fastamsaka ad-dama. Oke, fastamsaka ad-damu. Oke. Ini sahabat Lampa Channel, saya bacakan dari Sahal ibn Sa'id As-Sa'idi ya radhiyallahu anhu annahu su'ila an juhrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ditanya tentang luka Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, pada perang Uhud. Faqala, maka Juhri ini dia berkata, Sa'di ini dia berkata, yaitu jurih wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu luka, ya, wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luka. Wa kusirat rabaiyatuhu, kemudian pecah gigi gerahamnya, patah gigi gerahamnya, ya, jari. Kemudian wahushimatil baydatu ala ra'si, pelapis besi penutup kepalanya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pecah, ya, sobek, ya. Jadi karena sobek tersebut sehingga sampai tembus ke pelapis ke pipinya dan gigi gerahamnya patah. Ya, ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kanat Fatimah alaihi salam, kemudian Fatimah alaihi salam taksilu damma wa aliyun yumsiku. Oke, Fatimah itu dia adalah orang yang membersihkan darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bercucur di pipinya, ya. Kemudian Ali itu memegangnya, yaitu menahan kepalanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma ra'at anna damma la yazidu illa kasratan, ketika Fatimah melihat darahnya itu semakin banyak, akhadha hasiran fa ahraqathu hatta sara ramada. Fatimah itu mengambil satu tempat anyaman yang bantal atau tempat tidur, ya, kemudian dia membakarnya dan dia menempelnya di wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian setelah menjadi debu, ya, ditempelkan ke wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhenti. Oke, ini ditolak oleh Ar-Razi. Dan wallahi saya nggak percaya itu. Saya nggak percaya sama sekali, Pak. Ingat, orang yang menolak hadis sahih maka dia kafir. Tapi ingat ya, saya tidak katakan dia kafir. Tapi ingat ya, siapa yang menolak hadis sahih maka dia kafir. Ya, karena menolak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi ingat,
dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia luka di situ, ternyata di situ ada teladan yang perlu kita ambil, dan di situ ada ilmu yang membantah orang-orang para dukun yang mengaku bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kebal saat itu. Itu pelajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam luka dan patah gigi geraham, sobek ini pelapis topinya, pelapis kepalanya itu sampai pecah, sobek karena tebasan pedang. Tidak dipercaya hanya karena dengan perasaan dan hukum dalil zonna, ya, persangkaan saja. Subhanallah, ini satu kesesatan ya, yang menipu orang, ya, yang menipu orang. Dia pakai wallahi tadi, ya, kata wallahi. Subhanallah, kebohongan, kebodohan yang dipelihara akan menyesatkan orang yang sangat banyak. Jadi kita sudah bacakan tadi hadisnya bahwa Nabi benar luka, adapun dia katakan itu bohong, dan itu sistem sistem analogi terkait dengan hadis yang dia terapkan itu adalah satu analogi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu satu kesesatan, dan itu adalah murni dari dia sendiri, ya. Dia mengambil cara memahami sebuah hadis bukan dari para ulama tapi dari dia sendiri, ya, dari hatinya dengan zannah, ya, persangkaan. Kenapa kita tidak menerima sesuatu kekurangan yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada Nabi dan itu menjadi pelajaran? Kalau kesempurnaan semua yang ada kepada Nabi, umatnya kasihan. Bagaimana umatnya ini? Ya, contoh saja Nabi Shallallahu alaihi wasallam lupa di salatnya. Ternyata itu ada pelajaran berharga bagi kita. Ya, yang umatnya untuk mengikuti apa yang kita lakukan ketika kita lupa. Dan ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam luka sebagai bantahan kepada para dukun yang mereka mengaku kebal-kebal saat itu. Dan sampai sekarang tidak ada orang yang kebal, yang menunjukkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga tidak kebal. Utusan Allah Subhanahu wa taala luka. Adapun yang Anda katakan sahabat yang pecah betisnya Rasulullah tiup, pertanyaan saya adalah hatu burhanakum in kuntum shodiqin, datangkanlah bukti jika engkau adalah orang yang benar. Datangkanlah dalil sahabat siapa itu yang luka, ya. Tolha bin Ubaidillah, Ja'far bin Abdul Muttalib yang putus kedua tangannya, Tolha bin Ubaidillah yang tidak diketahui lagi kecuali cincinnya saja, jari telunjuknya oleh saudaranya yang perempuan ditikam dengan tombak itu, ya, dengan pedang. Siapa yang mau dilihat di situ? Ali bin Abu Thalib ketika luka, ya. Al-Ka'ab bin Amr ketika luka, lihatlah. Apakah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak lakukan? Oh, tidak ada, langsung tiup. Tidak ada periwayatan tersebut. Ya, tidak ada periwayatan tersebut. Cuma Ali bin Abu Thalib ketika matanya merah, ya, Rasulullah meniupnya dan itu langsung hilang, ya, hilang. Dan itu ada hadisnya. Adapun yang luka, wah, itu hanya suatu dongeng saja dari mimpimu itu. Ya, pantaslah gurumu menyesatkanmu, ya, seperti itu cara berpikirmu. Oke, sahabat Lampai Channel, itu saja. Semoga Allah merahmati kita. Bagaimana tanggapannya antum? Kita diskusi saja di kolom komentar. Ya, jadi kesimpulannya adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam luka itu benar. Orang yang menolak hadis sahih maka dia kafir, ya, maka dia kafir. Rasulullah luka sebagai pelajaran untuk kita, kok umatnya, bahwasanya Nabi tidak kebal, sebagai bantahan kepada para dukun yang mengaku mereka kebal. Ya, jadi tidak ada Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu kalau dia menolak hadis dengan perasaan saja, itu suatu kebohongan, suatu kesesatan yang perlu kita jauhi. Nabi luka sebagai bantahan kepada para dukun yang mengaku kebal-kebal. Nabi utusan Allah tidak kebal, apalagi hanya para dukun manusia saja yang mengaku kebal. Ternyata itu suatu kebohongan yang permainan dengan jin. Jadi persangkaan yang bohong, yang sesat, itu perlu kita tebis, ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين